Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 126, 127 dan 128 dari suratul Nahl, yaitu 3 ayat terakhir dari suratul Nahl dan juga merupakan 3 ayat terakhir dari juz 14. Jadi selepas ini kita masuk surah yang baru, yaitu suratul Isra, juz yang baru juga, juz yang ke-15. Di 3 ayat terakhir dari suratul Nahl ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah apabila kaum muslimin disiksa oleh musuh, seperti di dalam perang berlaku penyiksaan terhadap kaum muslimin, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin apabila berperang lagi kemudian dapat mengalahkan musuh untuk memperlakukan musuh seperti mana musuh memperlakukan mereka. Maka ada yang menerangkan di dalam tafsir dari kalangan ulama tafsir bahwasanya 3 ayat terakhir ini adalah menerangkan tentang peristiwa yang berlaku di perang Badar. Karena di perang Badar orang-orang musyrik menyiksa kaum muslimin. Bahkan apabila ada di antara kaum muslimin yang sudah terbunuh, mereka memutilasi kaum muslimin, seperti yang berlaku ke atas paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah, yaitu telinganya dipotong, hidungnya itu dipotong, bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah perut Sayyidina Hamzah itu dibelah, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian Hindun mengunyah hati Sayyidina Hamzah karena begitu marahnya, bencinya kepada kaum muslimin, kemudian memuntahkannya kembali. Nah, peristiwa itu sangat menyedihkan Rasulullah, membuat Rasulullah menjadi sangat sedih sekali. Sampai-sampai dalam tafsir ada disebutkan tentang riwayat bahwasanya Rasulullah berkata, kalau nanti menang maka nanti akan kuperlakukan
lebih dari yang mereka perlakukan terhadap kita. Itu sumpah Rasulullah. Sampai menyebutkan kalau ke atas Sayyidina Hamzah satu orang, kita akan balas dengan 30 orang. Bahkan ada lagi dalam riwayat yang lain, kita akan balas dengan 70 orang. Turunlah ayat ini. Ayat ini menerangkan apabila kamu ingin membalas balasan terhadap musuh yang menyiksa, maka balaslah yang seumpama. Namun apabila kamu mau bersabar, bersabar maknanya memaafkan, tidak membalas seperti yang mereka lakukan, maka sabar itu adalah yang terbaik bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan mereka sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Karena kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, memperturutkan emosi, maka akan membalas seperti mana musuh memperlakukan kepada kita siksaan yang menyedih, menyengsarakan, maka seperti itu pula kita akan melakukannya kepada mereka. Kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk bersabar, maka Rasulullah tidak jadi melakukan pembalasan, meskipun selepas itu mendapatkan kemenangan. Kemudian Rasulullah membayar kifarat untuk membatalkan sumpahnya itu. Tujuannya untuk apa? Nah, memilih kesabaran, tidak membalas yang seumpama dari apa yang telah dilakukan oleh musuh terhadap kita, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menggapai kebersamaan dengan Allah. Karena kebersamaan dengan Allah itu mahal harganya. Apabila sudah bersama dengan Allah, akan mendapat pertolongan Allah, akan mendapat ridha Allah, akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Maka kita letakkan judul 3 ayat ini, yaitu menggapai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersabar. Di dalam Islam ada hukum qisas. Hukum qisas maknanya kita boleh membalas semisal seumpama dengan yang diberlakukan ke atas kita. Tetapi juga di dalam Islam ada penyelesaian dengan memaafkan orang yang membunuh ahli keluarga kita itu. Tapi kita mesti menahan diri, sabar, karena ikutkan perasaan, kita akan membalas seperti perkataan yang selalu kita dengar, nyawa dibalas dengan nyawa. Tak selesai hanya dengan denda, dengan penjara. Tidak, saya akan cari siapa orang yang membunuh keluarga kami itu. Jadi di dalam Islam ada hukum qisas, tetapi ada juga hukum diat, yaitu memaafkan, tetapi diiringi dengan membayar pampasan. Nah, ini berlaku pada masa dahulu ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik yang memperlakukan kaum muslimin dalam perang Uhud dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Dan ayat ini relevan pada hari ini, karena banyak dari kalangan kaum muslimin di negara-negara yang mereka minoritas di situ, sekarang ini mereka diganggu, ya, seperti yang berlaku di Prancis pada hari ini, yaitu banyak kaum muslimin, khususnya dari kalangan kaum wanita muslimat yang memakai hijab, mereka dipukul di tengah jalan, kemudian mereka dipijak, mereka dihina, mereka, Allahu Akbar. Kalau kita lihatlah videonya sedemikian rupa, sangat membangkitkan amarah kita. Nah, dan itu biasa, karena biasa itu adalah karena kita adalah manusia.
yaitu apabila ada orang yang memperlakukan buruk terhadap kita, saudara kita, maka kita pasti akan marah. Nah, hanya saja di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Silakan marah, dan apabila kamu membalas, silakan balas, tetapi dengan balasan yang seumpama. Ini kalau berkaitan dalam perang, ya. Tapi kalau berkaitan dalam sebuah negara, yang dalam negara itu disepakati hukum untuk dijalankan bersama, maka jalankan sesuai dengan hukum. Artinya proses dengan hukum yang berlaku, tegakkan keadilan, yaitu dengan menjalankan hukum yang berlaku. Yang bersalah itu maka berikan hukuman, sanksi, penjara kan, atau diapakan. Tapi di dalam perang, maka seperti apa musuh memperlakukan kita di dalam perang, maka boleh memperlakukan musuh seperti itu. Tetapi sambungan ayat ini, apabila bersabar, itu adalah lebih baik. Maknanya kalau sudah terbunuh musuh, ya sudah. Nah, kemudian tahanlah amarah itu, yaitu dengan berserah diri kepada Allah, bahwasanya kita dalam menjalani hidup ini bukan untuk mengikuti kehendak hawa nafsu kita, melampiaskan amarah kita, kemudian kita merasa puas dengan sampainya apa yang kita inginkan. Itu tidak. Tujuan kita dalam hidup ini adalah sebagai menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Maka caranya bagaimana supaya tertegakkan keadilan dan terangkat kezaliman itu? Caranya adalah dengan mengikuti manhaj Allah, mengikuti sistem atau aturan yang telah Allah turunkan. Maka Allah turunkanlah aturannya ini untuk menjaga kemaslahatan manusia. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang suasana yang ada di dalam hati kaum muslimin apabila mereka disiksa. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, suasana marah itu? Oh, penyelesaiannya adalah dengan membalas, tapi dengan balasan yang seumpama, yang sama, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua, ada lagi penyelesaian yang lebih bagus, yaitu dengan bersabar. Apa yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan apabila mau mengikuti petunjuk Allah itu akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Kalau sudah dapat kebersamaan dengan Allah, maka dapatlah segala kebaikan. Karena kebaikan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melimpahkan kebaikan kepada hamba-hamba yang bersama dengannya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Sebagai mukaddimah telah kita sampaikan gambaran ringkas dari ketiga ayat ini, dan kita akan membahaskannya dengan lebih terperinci. Tetapi sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkan kata per kata, supaya nanti ketika mengkaji ayat ini kita akan lebih dekat dengan kandungan ayat, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah berfirman, wa in, dan jika, aqabtum, kamu memberikan balasan atau membalas, fa'aqibu, maka balaslah, bimithli, dengan yang sama, ma'uqibtum bih, yang sama dengan siksaan yang mereka timpakan ke atasnya. Berarti kalau di perang Uhud itu Sayyidina Hamzah itu dipotong
telinganya, boleh kita potong pula telinga orang kafir itu dalam perang berikutnya. Kalau dalam peperangan itu kaum muslimin memenanginya, ya, itu makna ayat ini. Wala in sabartum, dan jika kamu sabar, lahwa, sungguh kesabaran itu khairul lis-sabirin, lebih baik. Wala in sabartum lahwa khairul lis-sabirin, sesungguhnya kesabaran itu adalah lebih baik balasannya itu, kebaikannya itu bagi orang-orang yang sabar. Dan jika kamu sabar, sabar di sini maksudnya adalah dengan tidak membalas yang seumpama, seperti yang disebutkan di pangkal ayat. Maka kebaikan tidak membalas itu adalah sabar. Itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar dengan menahan diri untuk tidak membalas, itu adalah lebih baik. Nanti kita akan sebutkan mengapa itu adalah lebih baik. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidaklah sabarmu itu illa, kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa sabar itu adalah dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, tak sabar kita. Wala tahzan, dan janganlah kamu sedih, alaihim, atas mereka. Wala taku, dan janganlah kamu menjadi fi dhaikin, dalam kesempitan dada. Dada jadi sempit. Ini yang membuat menderita. Mimma, dari apa-apa yang yamkurun, mereka tipu dayakan. Kita mengetahui mereka melakukan tipu daya. Nah, tipu daya itu yang membuat kita menjadi sengsara. Nah, itu membuat kita marah, ya. Dada kita menjadi sempit, ingin membalas dendam. Nantilah, tunggulah. Itu biasanya. Tapi tak nampak mulutnya itu bergerak. Nantilah, tunggulah. Dia geram. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang ittaqau, bertakwa. Walladzina, dan juga Allah bersama orang-orang yang hum, mereka itu muhsinun, berbuat baik. Kita baca dari awal, langsung terjemahan. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang mereka timpakan ke atas kamu. Dan jika kamu sabar, yaitu dengan tidak membalas, maka sesungguhnya kesabaran berupa tidak membalas itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar, karena akan mendapatkan balasan kebaikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu merasa sedih terhadap mereka ini, terhadap orang-orang yang memusuhi, terhadap orang-orang yang membenci, terhadap orang-orang yang mendengki, orang yang mengolok-olok, orang yang mengkeji, dan lain sebagainya. Jangan kamu sedih terhadap mereka itu, dan janganlah kamu merasa bersempit dada terhadap apa-apa yang mereka tipu dayakan. Pernah Rasulullah tertipu, Satu kampung itu mengaku telah memeluk Islam, kemudian meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengirim sahabat-sahabat untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk kampung tersebut. Maka dikirimlah para sahabat, lebih kurang 10 orang. Tapi sampai di kampung itu, para sahabat yang akan mengajarkan Al-Quran itu dibunuh. Itu tipu daya, menipu dan memperdaya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang bagaimana menggapai kebersamaan dengan Allah, yaitu dengan cara bertakwa dan berbuat baik. Nah, di antara perbuatan bertakwa itu adalah diperbolehkan membalas perbuatan musuh
tetapi yang seumpama dengan yang dilakukan oleh musuh, tidak boleh lebih dari itu. Kalau dipotong telinga kanan satu, maka balas dengan memotong telinga musuh itu satu atau dua. Jangan tambah dengan yang kiri pula. Nah, itu namanya sudah melampaui batas. Dipotong hidung, potong pula hidungnya. Dibelah perut, belah pula perutnya. Diperbolehkan yang seumpama, tapi tidak boleh melampaui batas. Tetapi tak sampai di situ, itu baru koma. Sambungan ayat adalah, dan jika kamu sabar, itu adalah lebih baik, karena dengan bersabar akan mendapatkan balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, apabila bersabar itu membuktikan ketakwaan. Apabila terus bersabar meskipun berat, tetapi tetap terus bersabar, itu barunya berbuat baik, muhsin. Maka akan sia-siakah dengan bersabar? Enggak. Tak jadi membalas, ini baru puas nih kalau dapat membalas. Enggak. Apa sebab? Kalau membalas puas, yang terpuaskan adalah nafsu kita. Tetapi apabila bersabar, nanti mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah itu yang membuat kita puas. Jadi ada limpahan karunia dari Allah. Karena kesabaran kita itu yang membuat kita puas. Jadi puasnya itu karena mendapatkan limpahan karunia dari Allah, bukan karena tersampaikannya kehendak hawa nafsu gitu. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir berarti penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Berapa panjangnya? Sepanjang yang kita suka. Nah, maka kita lihat ada tafsir itu dia hanya 2 jilid saja, berarti tafsir itu pendek, ringkas. Ada tafsir itu sampai 20 jilid, seperti tafsir Imam Ar-Razi itu 20 jilid, tafsir Al-Kabir, karena panjang sekali penjelasannya. Maka kajian tafsir kita ini boleh 5 menit boleh. Yang tadi itu 5 menit sudah selesai dah itu, berarti ringkas sekali. Mau 1 jam boleh juga. Mau sepanjang malam? Boleh kalau mau bersedia. Karena banyak yang bisa disebut dari setiap huruf yang ada itu bisa kita menyebutnya sebagai tafsir, sebagai penjelasan. Umpamanya wa in aqabtum, wa yang ada di pangkal ayat itu ditafsirkan. Wa, dan tak mungkin ayat itu langsung dimulai dengan dan. Pasti ayat ini ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Ini adalah celah untuk tafsir. Kalau ada hubungan dengan sebelumnya, ayat sebelum ini tentang apa? Ayat sebelum ini tentang menyeru manusia. Menyeru manusia dalam mendakwahi manusia, maka dakwahilah manusia dengan hikmah. Dakwahilah manusia dengan memberi mauizah hasanah, pelajaran yang baik, nasihat yang baik, peringatan yang baik. Kemudian kalau mereka membantah, bantah pula lah mereka dengan alasan, dengan hujah, dengan pendapat, dengan dalil. Ini kan 3 cara, ini kan 3 cara yang biasa dan bersifat lembut, lunak. Kalau yang di hadapan kita itu adalah yang menyiksa kita, bagaimana? Yang menganiaya kita, apakah cukup dengan hikmah? Tidak. Cukup dengan mauizah, tak mau terima mauizah lagi. Berdebat, tak bisa lagi dibuat berdebat. Dia sudah menyiksa, seperti yang berlaku pada kaum muslimin di Uhud. Lalu penyelesaian untuk mereka ini apa? Ini dia ayat sambungannya. Penyelesaiannya, balas siksaan mereka itu seperti mana mereka memberlakukannya ke atas kaum muslimin, seperti itu pula berlakukan ke atas mereka. Biar tahu mereka, itu ujungnya itulah. Biar tahu itu tafsir lah itu. Biar tahu mereka bahwasanya kaum muslimin bukan hanya dengan hikmah, dengan nasihat, enggak.
Tapi kapan kita bisa membalas? Kalau kita masih lemah, mungkin kita bisa membalas. Tidak, bermakna ayat ini adalah ayat yang menerangkan kamu mesti kuat, wahai kaum muslimin. Karena dengan kekuatanmu, kamu baru bisa membalas. Maka ketika berlaku peristiwa di Uhud itu, Rasulullah bersumpah, nanti kalau aku bisa mengalahkan mereka, nanti itu kan nanti, pada masa yang akan datang. Tapi Rasulullah yakin bahwasanya nanti akan menang dan akan membalas. Nah, untuk menang maka siapkan semua yang membawa kepada kemenangan. Apa yang menghantarkan kita kepada kemenangan? Keimanan yang kuat. Bukan hanya keimanan yang kuat, tetapi juga usaha-usaha yang maksimal. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan diri kamu untuk menghadapi musuhmu dengan segala kekuatan yang ada. Kekuatan badan mesti kuat. Kalau 3 hari hujan-hujan kemudian demam, bagaimana menghadapi musuh? Mesti badan kuat, mesti akal itu juga kuat, sehingga kita bisa melahirkan strategi, siasat bagaimana menghadapi musuh. Karena musuh setiap hari selalu berpikir bagaimana merancang untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian bukan hanya akal fikiran, wa min ribatil khail, kuda-kuda yang ditambat. Makna kuda yang ditambat ini adalah senjata, alat yang digunakan untuk berperang. Kalau sekarang dinamakan alat untuk berperang ini bermacam-macam. Ada yang jenis terbang, pesawat tempur, ada kapal, ada tank, ada macam-macam jenis. Nah, siapkan semua itu. Melawan musuh dengan tangan kosong. Belum lagi tangan kita sampai ke muka kita ada ditembaknya dengan. Maka wa min ribatil khail, yaitu dengan kuda-kuda tambatan, dengan keahlian, latihan, sehingga nanti akan dapat berhadapan dengan musuh dengan kekuatan. Siapa yang lebih kuat, maka itulah yang akan dapat mengalahkan. Maka apabila kita lebih kuat dari musuh, kita akan dapat mengalahkan musuh. Dapat mengalahkan musuh, balas seperti mana mereka memberlakukan. Oh, jadi ayat ini sebenarnya ayat yang menyuruh kita untuk membangun kekuatan. Jadi kekuatan bukan hanya kekuatan hikmah, menyampaikan dengan hikmah, bukan hanya kekuatan memberikan peringatan, nasihat. Tak cukup di atas mimbar ini, mesti berlatih bela diri juga kita. Macam mana? Siap kita buat perguruan silat? Siap. Mesti menunggang kuda, melatih diri memanah, kemudian bangun kekuatan badan fisik dengan berenang dan lain sebagainya. Maka insya Allah badan yang sehat itu akan menjadi sebab untuk menghantarkan kepada kemenangan. Di samping keimanan yang kuat kepada Allah, keyakinan yang teguh kepada Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, insya Allah, dengan kebersamaan, dengan kekuatan bersama dalam satu barisan yang kokoh. Nah, itu yang akan menghantarkan kepada kemenangan. Jadi kata wa yang ada di pangkal ayat itu bermakna ayat yang ini tidak bisa dipisahkan dari ayat yang sebelumnya. Itu wa saja ada berapa menit itu tafsirannya. Maka bisa panjang kajian tafsir ini. Wa in aqabtum, jika. Kalau disebut kata jika, dan jika kamu memberikan balasan ke atas mereka, maka balaslah yang seumpama dengan siksaan yang mereka timpakan ke atasmu. Dan jika, apa makna jika ini? Sesuatu yang mungkin terjadi.
Nah, kalau terjadi nanti kamu punya kekuatan dan kamu bisa membalas, oh bermakna kata mungkin. Nah, kata mungkin ini bermakna sesuatu yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Kapan kaum muslimin itu bisa membalas kembali perbuatan musuh itu? Kalau kaum muslimin kuat, kemudian menang. Nah, itu mungkin terjadi, mungkin. Tapi mungkin juga tidak terjadi, mungkin juga kalau kaum muslimin tak pernah membangun kekuatan, berdiam diri, berpecah belah, kemudian tak pernah membangun kebersamaan dengan Allah, iman tak dijaga, keyakinan tak dipelihara, maka bagaimana akan dapat mengalahkan musuh? Tak akan mungkin mendapatkan kekuatan kemudian bisa mengalahkan musuh. Maka kata in di situ menerangkan bahwasanya jika bermakna mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, jika kamu membalas bermakna yang disebutkan adalah kemungkinan bisa membalas. Tapi kapan bisa membalas? Nah, itu yang kita sebutkan tadi, yaitu dengan mempersiapkan kekuatan. Dan jika kamu membalas, maka balaslah yang seumpama dengan siksaan yang mereka timpakan ke atasmu. Jika kamu membalas, di sini ada ilmu lagi, diterangkan oleh ulama tafsir. Oh, berarti kaum muslimin itu bukanlah yang pertama memerangi musuh. Bukan. Kapan kaum muslimin itu memerangi musuh itu? Setelah musuh itu memerangi mereka. Jadi perang dalam Islam itu bukan kaum muslimin yang memulai peperangan, enggak. Musuh itu yang mengawali peperangan, maka kaum muslimin pun membalasnya, mesti dibalas. Tak boleh berdiam diri dan tidak boleh lari kalau sudah musuh memerangi kita. Semua mesti dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Nah, jadi apabila kamu membalas, oh bermakna musuh sudah mendahului menyiksa. Jadi tidak boleh kaum muslimin langsung saja, karena kata membalas itu adalah adanya perbuatan dari musuh terlebih dahulu. Maka apabila kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang seumpama. Bisa tidak kita membalas dengan balasan yang seumpama? Umpamanya memotong telinga, tapi telinga yang dipotong itu umpamanya cuma setengah saja. Bisa tidak kita memotong sama setengah pula seperti yang terpotong? Ini dalam perang ini. Kalau putus satu telinga, oh bermakna sudah menyalahi. Karena kita diminta untuk membalas yang seumpama. Oh berat ya. Kalau sampai di sini aja lah ayat, kalau tidak ada sambungannya, oh berat sekali. Karena mau memotong hidungnya mesti sebesar apa yang telah terpotong, sebesar itu yang terpotong. Kalau tidak, tak seumpama lagi. Lalu apa makna ayat ini? Ayat ini maknanya sebenarnya adalah ayat yang menerangkan bahwasanya kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan pembalasan, tetapi tidak boleh melakukan pembalasan dengan mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalau memang musuh sudah tidak berdaya lagi, apa perlunya melakukan pembalasan lebih dari yang ditetapkan? Kalau melakukan pembalasan lebih berarti tidak mengikuti kehendak Allah, berarti mengikuti kehendak hawa nafsu, memperturutkan amarahnya. Nah, Allah beri satu jalan yang meninggikan kedudukan kaum muslimin, yaitu dengan bersabar. Artinya ada peluang untuk membalas, untuk memotong telinganya itu. Tidaklah, saya mau memilih sabar. Nah, dengan memilih sabar, maka
tak berlaku perbuatan melampaui batas, karena tak jadi membalas sama sekali, karena sudah menyelesaikannya dengan sabar. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah yang tadi bersumpah tak jadi untuk membalas, padahal selepas itu berlaku kemenangan dalam perang. Bahkan di masa pembukaan kota Mekah ada berjumpa dengan Hindun itu yang membelah perut Sayyidina Hamzah itu, ada, tapi Rasulullah membalasnya. Nah, karena Rasulullah memilih wala in sabartum, dan jika kamu sabar, maknanya memilih yang terbaik. Khairun lahuwa khairun, dan sungguh bersabar itu adalah lebih baik. Makna bersabar di sini menahan hawa nafsu untuk membalas meskipun yang seumpama, meninggalkan pembalasan, dan itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka disinilah celah untuk meninggikan kedudukan, karena menunjukkan akhlak yang tinggi, yang mulia, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena umat Islam berperang tujuannya bukan untuk gagah-gagahan atau untuk menindas, tidak. Umat Islam itu berperang adalah untuk mendapatkan hak mereka, karena umat Islam itu berperang apabila mereka telah diperangi, hak mereka dirampas, mereka dianiaya, ditindas, maka mereka berperang untuk mendapatkan hak mereka. Wasbir, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabarmu kecuali dengan pertolongan Allah. Di dalam ayat yang kedua ini, dari 3 ayat yang kita pelajari ini, ada perintah bersabar, malah bukan lagi pilihan, tetapi merupakan perintah. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Kalau ditujukan kepada Rasulullah, maka sabar menjadi kewajiban bagi Rasul. Rasulullah wajib bersabar. Jadi tidak ada pilihan. Jadi pilihan membalas enggak, karena mesti memilih sabar. Nah, tetapi ulama tafsir juga apabila ini adalah untuk Rasulullah saja, bermakna untuk umatnya. Nah, karena umat ini tak sama keimanannya dengan Rasul. Kalau Rasul bisa bersabar dengan tidak membalas, tapi ada di antara umat ini tak bisa. Kalau mereka membalas juga, ya diperbolehkan, karena itulah kedudukan mereka. Tak bisa, Ustaz, darah dibalas dengan kan begitu dia. Kalau sudah begitu, ya diperbolehkan untuk qisas umpamanya. Tapi pada masa sekarang ini adalah hukum yang disepakati bersama, jadikanlah hukum itu sebagai penyelesai dari kezaliman yang berlaku. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Sabar itu adalah kekuatan yang Allah letakkan dalam hati. Itu sabar, untuk menahan kehendak hawa nafsu. Jadi ada kata menahan kehendak hawa nafsu. Dengan apa menahan kehendak hawa nafsu? Dengan satu kekuatan. Kalau ada air mengalir umpamanya, kemudian untuk menahan air yang mengalir itu, karena mau dibuat pembangkit listrik tenaga air umpamanya, maka untuk menahan air yang mengalir itu, maka dibangunlah apa yang dibangun? Bendungan. Bendungan itu adalah bangunan yang punya kekuatan untuk menahan air itu. Kalau bendungan tak punya kekuatan, bagaimana? Jebol. Maka bendungan itu, yaitu dinding yang membendung air itu, mestilah punya kekuatan. Maka sabar itu adalah kekuatan yang ada dalam hati untuk membendung kehendak hawa nafsu. Contoh mudah, kalau kita lapar, kehendak hawa nafsu kita mau apa? Mau makan.
Itu manusiawi itu. Kalau ada yang lapar tak mau makan, tak tahulah kita. Tapi tak adalah yang berlaku seperti itu. Kalau haus, kehendak hawa nafsu kita mau apa? Mau minum. Tapi kita ini sedang berpuasa sekarang. Siang hari, belum sampai waktu berbuka, perut kita lapar, mau makan? Tidak, kita tahan kehendak hawa nafsu itu. Nah, menahan kehendak hawa nafsu yang mau makan ketika lapar, itulah dia sabar itu. Jadi sabar itulah suatu kekuatan untuk menahan kehendak hawa nafsu. Maka disebut bulan Ramadan itu bulan sabar. Ini kalau ditanya masing-masing kita ini mau duduk lama-lama seperti ini atau mau cepat pulang tidur? Kalau ditanya kehendak hawa nafsu itu, jawab dengan jujur, apa? Pasti cepatlah selesai, Ustaz, kami mau pulang lagi, ini penat ini pinggang kami ini, kami dah 70 ke atas sekarang ini. Nah, tapi kita tahan kehendak hawa nafsu itu, bertahan juga kita duduk lama-lama, bermakna kita yang bertahan duduk lama-lama ini adalah orang-orang yang itu dia sabar itu. Jadi siapa yang bisa bertahan dulu lama? Yang punya kekuatan di dalam hatinya untuk menahan kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu itu bukan hanya mau makan, mau minum, enggak. Mau membalas dendam, itu juga kehendak hawa nafsu. Sabar atau tidak? Kalau dalam berdagang itu kehendak hawa nafsu mau apa? Mau untung. Apalagi dengan teori ekonomi yang dia fahami mulai dari sekolah, untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya, dengan usaha yang seringan-ringannya, dengan waktu yang itu mencuri seperti itu, mengambil hak orang lain dengan mudah sekali. Nah, tapi kita mau juga, itu kehendak hawa nafsu. Kalau sudah mengambil hak orang lain, sabar tidak dalam berdagang, dengan jujur-jujur sajalah berdagang, itu orang yang sabar. Tapi sedikit untungnya, sedikit pun tak apalah, itu orang yang sabar. Yang tak sabar mengambil jalan pintas. Jadi sabar itu menahan. Kapan kita bisa dapat kekuatan menahan itu? Kalau Allah memberikan kekuatan itu. Itulah makna billah, la haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, termasuk kekuatan sabar, illa billah, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu minta sabar. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkanlah penuh-penuh kekuatan sabar dalam hati kami. Kalau tak sabar saya, Ustaz, anak nih. Tetapi dengan sabarnya ayah, dengan sabarnya ibu, dididiklah anak ini, diasuhlah anak ini. Setiap hari perangai anak macam tu, tetapi orang tua yang sabar ini berhasil pada akhirnya mendidik anak. Jadi sabar ini kekuatan sebenarnya untuk menghantarkan kita kepada keberhasilan. Saya ini Ustaz belajar bahasa Arab ini dah 5 tahun, sudah 10 guru, tapi tak tamat-tamat, tak selesai. Oh, berarti Bapak sabar. Ada yang tak sabar, satu guru, syukurlah satu guru ni aja lah, tak mau dia belajar lagi, akhirnya tak selesai. Ini kalau tak sabar ni tak sampai juz 14 ini. Ini karena sabarlah sampai sini. Apalagi hujan-hujan ini, kehendak hawa nafsu. Kalau hujan-hujan macam ini bagaimana? Mau di rumah sajalah, ngopi, manas-manaskan badan. Ini pergi pula ke Masjid Nurul Haq. Masjid Nurul Haq pula tak pula ada tikarnya, di atas lantai saja. Sampai sini apa sebab? Sabar dalam menuntut ilmu. Ini masih 16 juz lagi nih. Bagaimana? Terus? Siapa yang menjawab terus? Orang yang sabar, yang punya kekuatan melawan kehendak hawa nafsu. Yang tak sabar, rasanya dah cukup lah 14 juz ini. Rasanya dah banyak 14 juz ini.
Sahabat saya pun 1 juz pun tak selesai dia. Saya dah banyak lah. Ini orang yang tidak sabar. Jadi sabar ini dia bertingkat-tingkat pula, sesuai dengan keimanan seseorang dan sesuai dengan ujian yang dihadapi oleh seseorang. Saya kalau penyakit ke atas diri saya bisa sabar, Ustaz. Tapi kalau perlakuan jahat orang kepada saya tak bisa terima. Saya akan balas. Jadi ada tingkat-tingkatnya juga. Umpamanya lagi, kalau rumah kita itu roboh karena gempa bumi, biasanya kita bisa terima, kita sabar, tak punya rumah selepas itu. Karena yang membuat roboh itu gempa bumi. Tapi kalau tetangga sebelah yang merobohkan rumah kita, orang ini, kita bisa terima atau tidak? Tak bisa, kita balas. Nah, bisa tak sabar? Itu tingkatan sabar ya. Jadi sabar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ujian itu. Dan siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Maka mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk sabar. Sudah lama menanti anak, dapat anak di usia tua, laki-laki, baik pula budinya, mau membantu. Sudah besar Ismail, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu. Kalau ditanya kehendak hawa nafsu, mau menyembelih anak? Mana mau. Tetapi mereka berdua sabar. Ayah yang menjalankan perintah Allah sabar, anak yang akan disembelih pun juga sabar. La tajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayah, sembelihlah aku ini, ayah akan mendapati aku, kata Ismail, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Sabar itu kekuatan. Tapi panjang pembahasan sabar ini, berat, tetapi ada hasilnya, ada balasannya dari sisi Allah, yaitu balasannya ujung ayat nanti, ujung surah nanti, yaitu ayat berikutnya, yaitu mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Jadi mintalah kepada Allah supaya diberikan kekuatan sabar, karena sabar itu dari Allah. Billah wala tahzan alaihim, dan jangan kamu sedih ke atas mereka. Kapan kita sedih? Sedih ketika apa yang tidak kita inginkan itu tidak berlaku sekarang ini. Dia ada sedih, ada takut. Apa beda antara sedih dengan takut? Sedih tidak suka kepada perkara yang kita inginkan, perkara buruk. Kalau sedih sedang berlaku. Kalau takut akan berlaku. Umpamanya apa perkara buruk yang tidak kita inginkan? Sakit kita sekarang ini, maka nampak dari mukanya pun muram saja. Biasanya cerah ceria, tapi hari ini muram saja. Mengapa Bapak muram saja hari ini? Saya sedih sekarang ini, Ustaz. Saya sakit sekarang ini, Ustaz. Oh, Bapak ini sedih, yaitu sedang menjalani yang tidak dia sukai, yaitu sakit, penyakit. Nampak dari mukanya itu lain, dari matanya itu lain. Oh, Bapak ini takut ini. Takut apa? Takut COVID-19. Nah, sudah kena dia sekarang? Belum. Tapi takut sudah ada pada diri dia? Sudah. Jadi kedua-duanya itu, sedih dan takut itu adalah berkaitan dengan perkara buruk yang tidak diinginkan. Yang satu yang akan terjadi itu takut. Takut mati. Sudah mati sekarang? Belum. Takut miskin. Sudah miskin sekarang? Belum. Takut kemalangan di jalan raya. Sudah berjalan? Belum, masih di rumah. Takut. Sedih sedang berlaku. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, bermakna ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang menjalani yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai yang sedang dijalani Rasul? Dikeji, dihina, dianiaya. Kemudian yang lebih lagi kalau berkaitan dengan perang Uhud, yaitu ketika melihat jenazah pamannya.
Karena pamannya itu yang membantunya, yang menolongnya, yang mendampinginya, yang beriman bersama dengannya. Maka berat sekali bagi Rasul ketika melihat jenazah pamannya itu. Rasulullah sedih. Jangan kamu sedih, wahai Muhammad. Kalau disebut jangan sedih, kan Rasulullah sedih. Mengapa pula jangan sedih? Maknanya jangan kamu berterusan sedih. Karena memang sifat manusia, manusiawi sekali kalau sedih. Tak mungkin manusia itu tak sedih kalau berlaku sesuatu yang tidak diinginkan pada dirinya. Tapi yang dimaksudkan di sini jangan kamu sedih, jangan kamu berterusan sedih. Lalu bagaimana menghilangkan kesedihan itu? Mesti ada sesuatu yang lebih berharga dari yang hilang. Kalau telah pergi paman itu, maka apa yang berharga? Oh, sebenarnya paman itu pergi dengan kemuliaan. Orang yang gugur di jalan Allah itu sebenarnya mereka bukan mati. Mereka sebenarnya hidup. Dan hidup mereka lebih tinggi karena mereka diberi rezeki langsung dari sisi Allah. Dan jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup dan mereka diberi rezeki di sisi Allah. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Allah mereka diberi rezeki. Maka apabila mengingat bahwasanya paman sekarang sudah berada di sisi Allah dan diberi rezeki, dan paman itu hidup dengan hidup yang lebih mulia dari hidup yang sebelumnya, itulah yang menghilangkan kesedihan. Siapa yang bisa sampai ke situ? Yang punya ilmu dan yang punya iman. Maka orang yang memiliki ilmu dan memiliki iman yang kuat akan mudah segera menghilangkan kesedihan. Tidak akan berlama-lama sedih. Kita dah kumpulkan uang, dah banyak terkumpul, tiba-tiba ditipu orang, uang itu habis sama sekali. Sedih? Mau coba? Merasa janganlah, kita tak mau. Sedih? Kalau berlaku macam mana menghilangkan kesedihan itu? Maka dulu ketika saya lahir tak ada saya bawa harta benda itu. Sekarang ketika harta benda itu sudah hilang, tak ada lagi bersama dengan, maka sebenarnya Allah mengingatkan saya bahwasanya harta benda itu sebenarnya bukan milik saya. Harta benda itu adalah miliknya. Apabila harta benda yang ada di tangan saya itu adalah milik Allah, maka Allah dengan kehendaknya memberi, dan Allah dengan kehendaknya pun mengambil. Maka sebenarnya hikmah di sebalik apa yang berlaku ini adalah Allah mengajarkan saya tentang penghambaan diri kepadanya. Alhamdulillah saya merasakan kehadiran Allah ketika ujian ini berlaku ke atas saya, dan merasakan kehadiran Allah lebih berharga dari harta yang diambil oleh orang itu, yang sudah hilang dari kepemilikanku itu. Kalau sampai kita ke situ, hilang kesedihan, tak sedih lagi. Apalagi kalau kita yakin Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau sudah sampai kepada keyakinan itu, tak ada lagi sedih. Apalagi membawanya ke akhirat. Ini adalah bekal saya untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak di hari akhirat. Kalau sudah dibawa ke sana, hilang kesedihan. Jadi makna wala tahzan alaihim, dan jangan kamu sedih, maknanya jangan kamu berterusan sedih wahai Muhammad. Apa yang menyedihkan Rasul ya? Bukan hanya kaitannya dengan Sayyidina Hamzah, tapi kaitannya dengan orang musyrik yang tetap dalam kemusyrikan. Itu membuat Rasulullah sedih. Karena Rasulullah sangat memperhatikan manusia, siapapun manusia itu. Yang sudah beriman, Rasulullah perhatikan. Yang masih kafir pun Rasulullah perhatikan. Jadi Rasulullah sedih, mengapalah mereka ini tidak beriman ya? Sedih. Contoh mudah lah sekarang ini. Kita orang tua, kita ingin anak kita itu mau kuliah, maunya tamat SMA mau kuliah. Tapi anak kita ini tak mau kuliah. Di rumah saja, mengurung diri dalam kamar, main game aja. Sholat 5 waktu tak dijaganya, rambutnya begitu, mandi sudah tak, macam mana anak ini. Sedih tak kita ini?
Sedih. Mengapa kita sedih? Karena kita sangat memperhatikan anak tuh. Karena kita ingin anak yang kita cintai itu mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan baru dia dapatkan karena dia masih muda kalau dia kuliah, dapatkan pendidikan di usia yang masih remaja ini, supaya nanti ketika dewasanya dia dapat menjalani hidup dengan senang, dengan mudah. Tapi anak ini pula tak mau kuliah, sedih kita. Begitu juga Rasulullah, ini manusia ini tak mau beriman, sedih Rasul. Kita ada seperti itu, sedih kita. Mengapalah Presiden Prancis itu bercakap macam itu? Mengapalah dia tidak beriman? Sedih. Sedih atau marah? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasul, haris, yaitu menjaga, memelihara kebaikan manusia. Jadi bukan menjaga kebaikan diri Rasul sendiri atau para sahabat yang beriman, enggak. Manusia yang lain pun juga dijaga. Sampai ke tahap seperti itu yang buat Rasulullah sedih. Mengapalah kaumku ini tak mau memeluk Islam, beriman, padahal ini adalah kebaikan bagi dirinya, bagi diri mereka. Ini adalah keselamatan bagi dirinya, bagi diri mereka. Sedih. Kalau ada kesedihan itu, itulah yang membuat kita akan bersungguh-sungguh berdakwah. Ada sedih itu membuat kita sungguh-sungguh berdakwah. Kalau sudah melihat anak seperti itu sedih, maka bersungguh-sungguhlah orang tua ini. Tolonglah Ustaz, anak saya ini ngurung di rumah saja ini, ngurung dirinya. Tolonglah bantu saya. Macam mana nih Ustaz? Akhirnya dihantar ke karantina tahfiz. Akhirnya diruqyah lah oleh kawan-kawannya yang sedang menghafal Quran. Sebenarnya ruqyah itu anaknya diam saja. Ada 2 minggu berubahlah anak itu rupanya. Alhamdulillah. Sampai keinginannya. Tadi sedih. Kalau sudah berlaku apa yang diingin itu bagaimana? Gembira. Maka ketika kesedihan itu terangkat, ketakutan itu hilang, maka lahirlah kegembiraan, kebahagiaan. Jadi kapan Rasulullah itu bahagia? Ketika yang kafir itu beriman. Maka kebahagiaan Rasul adalah ketika pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi. Bihamdi itu dengan memuji Allah. Karena manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, di situ kegembiraan terasa. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan kamu merasa bersempit dada terhadap apa-apa yang mereka tipu dayakan. Tipu daya seperti yang kita ceritakan tadi. Mereka menipu, memperdaya Rasul. Tapi sebenarnya orang yang menipu itu, orang yang memperdaya itu sebenarnya menipu, memperdaya diri sendiri. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi' wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah orang yang menipu dan memperdaya itu melainkan akibatnya kembali kepada dirinya sendiri. Maka sebenarnya jangan bersukacita menipu. Biasanya orang menipu memperdaya ini dia melakukan perbuatan menipu memperdaya itu secara sembunyi-sembunyi. Tetapi apakah ada yang tersembunyi di alam semesta ini dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Maka orang yang menipu memperdaya sebenarnya menipu dan memperdaya diri mereka sendiri. Ujung ayat, ujung surat ayat berikutnya, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimasukkan orang bertakwa? Orang-orang yang menjaga diri dari murka Allah. Bagaimana cara menjaga diri dari murka Allah? Jalankan seluruh perintah Allah dan jauhi seluruh larangan Allah. Itu bertakwa. Dengan bertakwa dapat kebersamaan dengan Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, mungkin orang yang mendengki berhasil dalam kedengkiannya? Enggak. Orang yang berkeinginan untuk membunuh berhasil dalam tujuan niat jahatnya itu? Enggak.
Kapan Rasulullah mengatakan bahwasanya jangan kamu sedih wahai sahabatku, Allah bersama kita? Kapan Rasulullah mengatakannya itu? Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kapan? Ketika hijrah, ketika bersembunyi dalam gua. Gua itu kecil sekali. Kalau kita berbaring di gua itu, dia dua mulut gua itu. Kalau kita berbaring dalam dalam gua itu, kepala kita di mulut yang satu, kaki kita di mulut gua yang satu lagi. Kecil sekali. Kalau dua orang dalam gua itu, penuhlah gua itu. Tiga orang tak bisa, penuh. Saya sudah coba naik ke atasnya itu. Kecil sekali. Disitulah Rasulullah bersama Abu Bakar. Dan kafir Quraisy pun dah sampai ke situ. Dan mereka sudah berdiri. Andaikan mereka melihatlah ke kaki mereka, nampaklah dua orang sahabat itu di dalam gua itu. Ketika itulah Abu Bakar sedih, takut. Maka Rasulullah mengatakan, jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau sudah bersama dengan Allah, di depan mata musuh pun musuh tak akan nampak. Dibutakan oleh Allah matanya itu. Macam mana bisa berlaku ya? Macam itulah. Macam itulah maknanya dengan kehendak Allah yang seperti itulah berlaku. Karena yang memberlakukan segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah yang mencipta dan mengaturnya. Walladzina hum muhsinun, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ada ulama tafsir menyebutkan wahum muhsinun ini, walladzina hum muhsinun, lebih tinggi dari orang yang bertakwa. Lebih tinggi itu maknanya mereka melakukan perbuatan semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah. Keikhlasan mereka sangat hebat sekali. Maka kebersamaan Allah dengan mereka pun sangat dekat sekali. Jadi lain-lain ya. Ada yang dekat dengan Allah, ada lagi yang dekat dengan Allah, sama-sama dekat, tetapi yang satu lebih dekat lagi meskipun sama-sama dekat. Nah, sama juga. Ada kita mengatakan saya dekat dengan si fulan itu, yang satu lagi mengatakan saya dekat dengan si fulan itu. Tapi samakah kedekatan dua orang ini? Tidak. Yang satu itu lebih dekat. Nah, kedekatan itu bergantung kepada ketakwaan. Maka ada di antara ulama tafsir, ketakwaan itu dengan menjalankan yang fardu-fardu saja. Kalau yang muhsinun bukan hanya yang fardu, dengan yang sunat-sunat. Tadi salat Isya, ada melakukan salat sunat qabliyah sebelum Isya? Ada melakukan salat sunat ba'diyah selepas Isya? Bermakna muhsinun. Kalau yang bertakwa itu hanya salat Isya saja. Itu pun datang terlambat. Masbuk. Kalau yang muhsinun, qabliyah, ba'diyah, soh paling depan pula. Dan selalu seperti itu. Hujan-hujan pun seperti itu, tetap datang. Ini muhsinun. Karena dia berbuat bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi karena merasa kehadiran Allah dalam ibadahnya itu, dan di situ dia merasakan kelezatan beribadah kepada Allah itu. Muhsinun, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan khusyuk, maka kebersamaan dengan Allah pun akan lebih. Inilah dia 3 ayat terakhir dari suratul Nahl, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.